Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di channel YouTube Simbar 85. Pada kesempatan kali ini saya masih melanjutkan pemaparan materi tentang PPDB SMP Negeri di wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo tahun pelajaran 2024 tahun 2025. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu dan anak-anakku semua, saya masih melanjutkan dari pemaparan jalur yang sebelumnya, dan sekarang saya akan memaparkan tentang jalur prestasi. Jalur prestasi ini dibagi menjadi dua, Bapak Ibu dan anak-anakku semuanya, yaitu jalur prestasi akademik dan non-akademik, di mana jalur prestasi akademik 80% dan non-akademik adalah 20%. Jalur prestasi yang pertama, yakni prestasi hasil penilaian. Dan yang kedua, yakni prestasi hasil perlombaan atau pertandingan atau penghargaan di bidang akademik atau non-akademik. Seperti apakah itu prestasi hasil penilaian dan juga prestasi hasil perlombaan? Prestasi hasil penilaian, yakni rata-rata nilai rapot pengetahuan selama anak-anak berada atau sekolah di jenjang sebelumnya, yakni di SD atau MI di semester 1 dan 2 pada saat di kelas 5, dan semester 1 pada saat anak-anak duduk di kelas 6. Dengan kuota 80% dari kuota jalur prestasi. Diprioritaskan calon peserta didik baru yang bertempat tinggal terdekat dengan sekolah tujuan. Yang kedua, jalur calon peserta didik baru atau orang tua atau wali mengunggah atau mengupload hasil scan rapot pada laman ppdb.sidoarjo.id dan mendaftar pada SMP negeri terdekat dengan tempat tinggal. Berikutnya, adanya perhitungan untuk penentuan jalur prestasi hasil penilaian ini, di mana setiap 14 peserta didik dipilih satu peserta didik berprestasi, dan apabila terdata sisa lebih dari kelipatan berjumlah 5 atau lebih, maka ditambah satu peserta didik berprestasi. Jadi yang menentukan ini Bapak Ibu bukan pihak sekolah, tapi pihak panitia yang sebelumnya sudah melakukan pengiriman nilai, yang sudah melakukan pengiriman nilai dan sudah dikirim ke pihak panitia PPDB sidoarjo.id. Mohon maaf ya apabila ada suara terganggu, karena memang saat ini adalah malam takbiran. Materi ini saya buat, jadi sekali lagi mohon maaf, konsentrasi saya juga agak terganggu. Satuan pendidikan SDMI yang hanya memiliki satu rombel dengan jumlah peserta didik kurang dari 14, maka jatah atau kuota peserta didik berprestasinya hanya satu. Sekali lagi, ya, ini sudah ketentuan dari panitia bahwasanya perbandingannya adalah 14:1, di mana 14 peserta didik dari 14 peserta didik diambil satu peserta didik yang
prestasi. Dan apabila kurang dari 14, maka tetap diambil satu peserta didik yang berprestasi. Berikutnya adalah prestasi hasil perlombaan, pertandingan, atau penghargaan bidang akademik atau non-akademik. Hasil perlombaan atau pertandingan dan atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, nasional, provinsi, dan atau tingkat kabupaten kota. Memiliki sertifikat pendidik atau non-akademik berjenjang secara berjenjang, baik perorangan atau beregu, dan telah diterbitkan paling singkat 6 bulan, kecuali yang diselenggarakan secara berjenjang ya, oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan atau dinas paling lama 3 tahun sejak pendaftaran PPDB. Jadi ada perbedaannya Bapak Ibu. Sertifikat yang dimaksud adalah juara 1 akademik atau non-akademik tingkat kabupaten perorangan atau beregu juara 1 dan 2 akademik atau non-akademik tingkat provinsi perorangan atau beregu dan atau juara 1, 2, 3 akademik, non-akademik tingkat internasional atau nasional perorangan atau beregu bagi calon peserta didik baru dari luar Kabupaten Sidoarjo adalah sertifikat akademik atau non-akademik berjenjang perorangan juara 1 dan 2 provinsi, juara 1, 2, dan 3 tingkat nasional atau internasional. Nah, di sini nanti Bapak Ibu ada tabel-tabelnya ya. Ada kolom. Jadi nanti penskoran dari masing-masing prestasi. Biar nanti Bapak Ibu lebih paham lagi di dalam membaca kalimat-kalimat ini. Juara 1 akademik atau non-akademik tingkat kabupaten, ini yang dihargai ya, diakui. Juara 1 dan 2 akademik atau non-akademik tingkat provinsi. Juara 1, 2, atau 3 akademik non-akademik tingkat internasional atau nasional yang diselenggarakan oleh siapa? Dinas, Dispora Budpar Kabupaten Sidoarjo, KONI, Kemdikbudristek, dan atau event-event nasional atau internasional paling singkat 4 bulan dan paling lambat 3 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB. Nah, ini Bapak Ibu yang saya maksudkan tadi adalah tabel penskoran ya. Mohon untuk dicermati. Prestasi berjenjang perorangan, prestasi berjenjang beregu, dan prestasi tidak berjenjang perorangan. Monggo silakan diperhatikan tabel masing-masing ya. Jadi kabupaten kota, provinsi, nasional, internasional, juara 1, 2, 3 semuanya ada skor masing-masing yang nanti menentukan anak-anak bisa diterima atau tidak masuk jalur prestasi ini. Apakah hanya bidang itu saja yang diakui? Tidak Bapak Ibu. Ya, ada bidang pramuka dan juga bidang keagamaan. Jadi selain bidang olahraga, okay, juga bidang pramuka dan bidang keagamaan juga diakui. Di bidang pramuka apa yang diakui? Pernah menjadi pramuka Garuda. Tentu ini di tingkat siaga Bapak Ibu ya. Karena kalau penggalang kelas 4, 5, 6 atau kelas 5, 6 itu nanti di SMP-nya ya. Untuk pramuka Garuda tingkat penggalang. Nah, ini yang dipakai adalah pramuka Garuda siaga. Lomba tingkat 5, lomba tingkat 4, dan lomba tingkat 3. Kalau 1 itu sekolah, 2 itu di tingkat kecamatan, 3 kabupaten, 4 provinsi, dan 5 adalah tingkat nasional. Ini juara Bapak Ibu ya. Baru bisa masuk jalur prestasi hasil perlombaan. Yang berikutnya adalah prestasi bidang keagamaan. Pernah menjuarai di bidang Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ, Hafiz Quran, dengan dibuktikan
surat keterangan dari pimpinan pondok pesantren atau lembaga tahfidzul Quran yang disahkan oleh kantor kepala Kemenak Kabupaten dengan ketentuan perskoran sebagai berikut. Nah, ini skor untuk anak-anak yang berada di bidang keagamaan. Jadi anak-anak yang sudah punya celengan ya atau tabungan hafalan 3 sampai 8 juz itu skornya ada 16 sampai yang terakhir 30 juz skornya ada di 128. Pada SMP Negeri Penyelenggara SKS atau Sistem Kredit Semester, calon peserta didik diwajibkan memiliki sertifikat akademik berjenjang dengan juara 1 akademik tingkat kabupaten perorangan, juara 1 dan 2 akademik atau non-akademik tingkat provinsi perorangan, dan atau juara 1, 2, 3 akademik atau non-akademik tingkat nasional internasional perorangan. Memiliki sertifikat akademik tidak berjenjang secara perorangan dengan juara 1 akademik tingkat nasional. Memiliki sertifikat berjenjang dengan juara 1 akademik dan seterusnya. Nah, ini pelaksanaan tanggal pendaftarannya. Ya, sekali lagi, sebelum mengikuti ini, Bapak Ibu dan anak-anak wajib mengikuti prapendaftaran. Oke. Dengan cara apa? Mengisi biodata, titik koordinat, dan juga mengikuti simulasi. Karena apa? Karena banyak sekali yang salah persepsi, salah paham. Oke. Jadi simulasi pengisian titik koordinat biodata tidak diisi, tapi pada waktu pendaftaran ikut. Nah, ini tidak bisa karena datanya berawal dari prapendaftaran. Oke. Monggo ini dicermati, pendaftarannya dimulai tanggal 27 sampai 29 Mei. Ingat Bapak Ibu, setiap jalur proses tanggal pendaftarannya berbeda-beda. Oke. Nah, ini adalah tanggal perpindahan tugas orang tua yang nanti akan saya sampaikan lebih lanjut ya, di materi berikutnya. Terima kasih sekali lagi. Tiada henti-hentinya Bapak Ibu saya sampaikan karena telah menyimak pemaparan yang telah saya sampaikan melalui channel YouTube ini. Mohon diteliti, dicermati, dicatat apa-apa saja yang mungkin Bapak Ibu kurang dan tidak paham atau tidak mengerti, monggo dicatat, karena ini demi kebaikan kita bersama. Dan nanti silakan disampaikan atau ditanyakan pada saat kita rapat atau sosialisasi dan pembagian token. Terima kasih atas segala perhatian yang telah diberikan oleh Bapak Ibu dan anak-anakku semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah SWT selalu dan senantiasa memberikan kita kemudahan, kelapangan rezeki dan kesehatan. Amin. Allahumma amin. Demikian pemaparan jalur prestasi ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, salam Simbar 85. Terima kasih.